Oke teman-teman, selamat datang kembali di channel Pejuang NIP CPNS. Kali ini kita akan bahas soal nomor 14 teman-teman. Dimana sebelumnya kita sudah memberikan PR kepada teman-teman untuk mengerjakan nomor 14 terlebih dahulu sebelum kita bahas di video kali ini ya teman-teman. Di nomor 14 kita punya soal di sebuah perusahaan multinasional, seorang pekerja dari Indonesia diejek karena membawa makanan khas daerah yang berbau tajam. Pekerja tersebut tidak merasa malu, melainkan dengan ramah menjelaskan nilai tradisi dan gizi dari makanan tersebut. Sikap pekerja ini mencerminkan A. Chauvinisme berlebihan terhadap kuliner daerah, yang B. Nasionalisme positif dan rasa bangga terhadap identitas budaya bangsa, yang C. Sifat defensif yang berpotensi memicu konflik antar bangsa, yang D. Sikap acuh tak acuh terhadap norma pergaulan internasional, atau E. Upaya melakukan monopoli budaya di lingkungan kerja. Oke teman-teman, jawabannya apa nih? Yang kemarin kita sudah kasih PR. Oke, di sini ada jawabannya itu yang B ya teman-teman. Bahasanya itu nasionalisme yang sehat dan bermartabat. Dalam hal ini adalah nasionalisme positif teman-teman. Cirinya adalah adanya rasa percaya diri, kehormatan, dan kebanggaan atas identitas budaya bangsa sendiri di tengah pergaulan masyarakat internasional tanpa bersikap memusuhi budaya asing, atau dalam istilah khusus yaitu chauvinisme teman-teman. Di sini opsi B menjadi jawaban yang paling tepat karena respons ramah pekerja Indonesia yang memberikan edukasi mengenai latar belakang nilai tradisi dan gizi dari makanan lokalnya menunjukkan sikap diplomasi budaya yang santun, inklusif, sekaligus percaya diri dalam memperkenalkan kekayaan warisan Nusantara ke kancah global ya teman-teman. Jadi jawabannya yang B, betul, nasionalisme positif dan rasa bangga terhadap identitas budaya bangsa. Siapa nih yang udah jawab B teman-teman? Silahkan bisa komen di bawah, nanti Mimin saya yang jawab. Saya akan komen di kolom komentarnya teman-teman. Terima kasih yang sudah menjawab nomor 14 teman-teman, semoga tesnya dimudahkan. Oke, kita lanjut nomor 15 teman-teman. Di sini nomor 15, dalam penyusunan rancangan undang-undang, DPR membuka ruang partisipasi publik melalui public hearing dan konsultasi akademik. Hal ini mencerminkan pelaksanaan pilar negara, yaitu A. Kedaulatan berada di tangan rakyat atau Reichsstaat, B. Prinsip kedaulatan rakyat dan demokrasi partisipatif, C. Pemisahan kekuasaan secara mutlak atau trias politika, D. Penerapan sistem pemerintahan presidensial penuh, atau E. Pelaksanaan hak prerogatif lembaga legislatif teman-teman. Oke, silakan bisa teman-teman jawab terlebih dahulu ya di kolom komentar. Oke, langsung kita bahas ya teman-teman. Jawabannya itu yang B teman-teman. Pembahasannya itu pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Pembentukan peraturan perundang-undangan yang transparan menuntut adanya partisipasi masyarakat yang bermakna, atau dalam istilah asing disebut meaningful participation. Di sini opsi B juga tepat karena pembukaan ruang konsultasi publik atau public hearing oleh DPR dalam penyusunan RUU merupakan wujud penerapan demokrasi partisipatif, di mana undang-undang yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kehendak, aspirasi, dan kepentingan seluruh rakyat Indonesia sebagai pemegang kedaulatan tertinggi ya teman-teman. Oke, siapa nih yang betul untuk nomor 15? Jadi jawabannya yang B, teman-teman. Prinsip kedaulatan rakyat dan demokrasi partisipatif. Oh iya, teman-teman, barangkali teman-teman ada soal yang ingin kami kerjakan atau kami jelaskan, bisa di-share di kolom komentar, teman-teman. Kita juga terbuka untuk sharingnya teman-teman ya. Oke, lanjut ke soal nomor 16, teman-teman. Indonesia aktif mengirimkan pasukan Garuda untuk misi perdamaian PBB di berbagai wilayah konflik dunia, teman-teman. Dasar hukum dan landasan filosofis dari tindakan ini tercantum dalam A. Batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33, B. Pembukaan UUD 45 alinea pertama dan keempat, C. Penjelasan UUD 45 tentang lembaga negara, yang D. Sila ketiga Pancasila saja, atau E. Deklarasi Juanda 1957. Oke teman-teman, silakan bisa dibahas bisa dikerjakan terlebih dahulu untuk soal 16 ini teman-teman.
Oke, kita langsung jawab dan bahas ya teman-teman. Oke, di sini jawabannya yang B teman-teman. Landasan filosofis dan yuridis pelaksanaan politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif tertuang secara tegas dalam naskah pembukaan Undang-Undang 1945, teman-teman. Jadi jelas ada di pembukaannya, teman-teman. Opsi B adalah jawaban yang tepat karena mengirimkan pasukan Garuda untuk misi perdamaian PBB merupakan pengamalan langsung dari alinea pertama. Pernyataan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa, serta alinea keempat yang mengamanatkan pemerintah negara Indonesia untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial ya teman-teman. Oke, siapa aja nih yang betul untuk soal nomor 16? Jawabannya yang B teman-teman. Pembukaan Undang-Undang 1945 alinea pertama dan keempat tentunya ya. Oke, next kita lanjut ke soal nomor 17, teman-teman. Kali ini kita akan bahas 4 soal. Oke, di sini kita punya soal seorang staf ASN menemukan adanya celah keamanan atau dalam istilah asing disebut vulnerability pada sistem basis data instansinya yang berisi data pribadi jutaan warga. Tindakan yang paling menunjukkan sikap bela negara di bidang cyber adalah A. Menyebarkan temuan tersebut di forum peretas agar segera diperbaiki publik. Yang B. Memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi sebelum ditutup orang lain. C. Melaporkan secara internal kepada tim IT atau cyber instansi beserta rekomendasi perbaikannya. D. Membiarkannya karena hal tersebut bukan merupakan tugas utamanya. Atau yang E. Mengunggahnya ke media sosial untuk mengkritik kinerja instansi, teman-teman. Silakan bisa dikerjakan dulu di kolom komentar ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke jawaban dan pembahasannya ya teman-teman. Nah, di sini jawabannya yaitu yang C teman-teman. Pembahasannya itu pertahanan dan ketahanan cyber atau dalam istilah asing disebut cyber defense merupakan bagian integral dari sistem pertahanan negara di era informasi modern teman-teman. Seorang ASN yang memiliki akses atau menemukan kerentanan vulnerability pada sistem basis data instansi pemerintah wajib menjaga kerahasiaan dan keamanan data publik tersebut ya teman-teman. Opsi C merupakan tindakan bela negara yang paling tepat dan profesional karena melaporkan celah keamanan secara internal kepada tim pertahanan cyber beserta saran perbaikannya atau white hat prosedur. Dapat mencegah terjadinya peretasan data yang membahayakan privasi warga negara dan kedaulatan digital instansi ya teman-teman. Oke, kita seperti biasa memberikan teman-teman tugas untuk dikerjakan. Oke, di sini ada tugas untuk nomor 18, teman. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang dirumuskan oleh Empu Tantular dalam kitab Sutasoma pada awalnya digunakan untuk merekatkan toleransi antar penganut A. Islam dan Hindu, B. Hindu Siwa dan Buddha, C. Animisme dan dinamisme, D. Kristen dan Hindu, atau E. Buddha dan kejawen, teman-teman. Silakan teman-teman untuk dikerjakan nomor 18 ini ya. Oke, sekian teman-teman. Jangan lupa untuk di like, komen, dan share ya teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya teman-teman. Terima kasih.